Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa damai-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan laporan Panitia Paskah 2020. Dengan penuh kasih disilakan. Bapak dan Ibu pendeta yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, saudara-saudara penatua dan diaken, serta sidang jemaat di rumah masing-masing. Shalom. Patut kita bersyukur kepada Allah Tuhan kita, karena tahun ini kita diperkenankan untuk mengikuti rangkaian perenungan tentang jalan salib yang ditempuh oleh Yesus Kristus menuju Bukit Golgota sebagai puncak dari derita dan sengsara yang dialami oleh Yesus Kristus, dan berakhir dengan menghembuskan nafasnya setelah Ia mengatakan, "Sudah genap." Lalu Ia dikuburkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu. Hari ini, Minggu 12 April 2020, kita merayakan hari kemenangan Yesus Kristus dari maut. Kita merayakannya dalam suasana yang lain, tidak seperti biasanya, yakni merayakan secara bersama-sama di sini, di rumah Allah, pada waktu masih gelap. Kita bersekutu mengumandangkan lagu-lagu kebesaran Tuhan. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus sungguh sudah bangkit. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Saudara-saudara, tapi saat ini kita hanya merayakan peristiwa Paskah ini di rumah masing-masing, tanpa mengurangi makna, kekusyukan dan hikmah perayaan Paskah tahun ini. Mengapa demikian? Karena kita merayakan Paskah tahun ini bersamaan dengan pergumulan bangsa-bangsa dan negara. Pergumulan kita semua. Kita merayakan Paskah di tengah deraan COVID-19 yang melanda semua negeri, yang membawa sengsara, derita, bahkan kematian di mana-mana. Kita merayakan Paskah di rumah-rumah. Tidak berarti kita terpecah-pecah, melainkan hal ini merupakan bagian dari implementasi kepatuhan kita dan kesetiaan kita terhadap firman Tuhan. Kepatuhan dan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara kita terhadap rambu-rambu dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Teruslah melakukan seruan-seruan dari pemerintah kita, harapan-harapan dari pemerintah kita, sambil kita menantikan saat yang diperkenankan oleh Tuhan, agar kita kembali beribadah dan bergereja secara bersama-sama di rumah Allah, yaitu di sini. Perlu kami sampaikan
bahwa panitia Paskah tidak dapat berbuat apa-apa dalam rangka mengisi perayaan Paskah sehubungan dengan situasi yang kita alami saat ini. Satu-satunya acara yang kami hadirkan di tengah-tengah jemaat adalah acara live streaming ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, dan ibadah Paskah Jemaat Orait Labora tahun 2020. Menyusul dari acara live streaming tersebut ada lagi acara yang kita tunda pelaksanaannya, yaitu kegiatan seminar atau kebangunan rohani dengan topik di sekitar tema Paskah kita, bahwa Paskah membawa pengharapan baru bagi umat manusia. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan situasi yang kita alami saat ini. Kalau berita Paskah yang kita jumpai dalam firman Tuhan, di sana ia mengatakan dan menceritakan tentang kubur yang kosong. Dari kubur yang kosong terdengar suara, "Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Pergilah dan katakan kepada murid-muridku bahwa ia sudah bangkit." Itulah tugas kita. Karena itu akan ada saat jika Tuhan berkenan kita akan kembali berkumpul di rumahnya yang kudus di sini. Kita akan bersama-sama menyatu, memuliakan Tuhan, bersyukur karena kita dilepaskan dari pergumulan yang berat ini. Harapan kami selaku panitia adalah taatilah seruan-seruan pemerintah, yaitu tetaplah menggunakan masker, rajinlah mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan bagi kita tetaplah berdoa. Cari Tuhan, karena hanya Dialah yang melindungi kita dari cobaan-cobaan berat sekalipun. Selamat Paskah dan terima kasih kepada saudara-saudara pemuda-pemudi yang dengan tekun melakukan persiapan-persiapan dan menayangkan rangkaian acara Paskah Jemaat Orait Labora tahun 2020. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang dengan setia melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan beserta kita. Shalom. Kita masuk dalam beribadah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Sidang jemaat disilakan berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 340 bait 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus. Kita mau bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus untuk menjadi pahlawan salibnya, untuk menjadi pahlawan berjuang bagi nama Yesus. Yesus bangkit dan menang. Kita pun hidup baru dan menjadi anak Tuhan yang dicintai. Katakan, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan
bila tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah hari Paskah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait pertama dan baitnya yang keempat. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Bagaimana jayamu, haleluya. Gugur mana kuasamu, bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-23 sebagai nats pembimbing pada saat ini. Kidung Jemaat 185 ayat yang kelima. Kristus bangkit, soraklah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
Mazmur pujian dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca secara bersama-sama. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami, orang yang berdosa ini. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara kekasih, dengarlah olehmu berita anugerah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Meresponi berita anugerah Tuhan, kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 341 ayat yang kedua. Kuasamu dan namamu-lah. Sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam beri, melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap.
Saudara-saudara, pada saat ini kita akan memasuki amanat hidup baru. Saya persilahkan kita berdiri. Amanat hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kidung Jemaat 344 ayat yang ketiga, ingat akan nama Yesus.
agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari, mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu di rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, lalu dapat melakukan dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Kebangkitan Yesus. Shalom. Selamat merayakan Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Dan Paskah di tahun 2020 ini adalah perayaan yang menjadi catatan sejarah di mana pintu gereja terkunci, tertutup untuk tidak melaksanakan perayaan-perayaan dengan berbagai bentuk yang ada di dalamnya. Sehingga hiruk pikuk tiada terdengar. Sunyi sepi menghiasi pelataran gereja. Tidak kuasa umatnya untuk mendemonstrasikan imannya lewat persekutuan yang tercipta, yang telah mengakar kuat, yang telah mentradisi dalam kehidupan umatnya. Hanya bisa diam 1000 bahasa, lalu berbisik. Apa yang terjadi di Paskah ini? Tuhan yang bangkit, Engkau telah mengalahkan kuasa kubur. Di mana kuasamu? Di mana sengatmu? Ketika virus corona menjelajahi dunia ini dengan kejamnya, seakan-akan kuasanya begitu besar, tak ada yang membandingi. Dan dengan pongahnya ia mengakhiri kehidupan manusia, kehidupan umatmu. Dia cabut nyawa manusia tanpa memandang bulu, yang membuat kita semuanya terperangah. Oh Tuhan, ampuni kami kalau kami berkata, bukankah Engkau sang penakluk maut? Tuhan, bergegaslah. Bukankah Engkau yang kuasa atas langit dan bumi? Dengan jujur, kami takut Tuhan. Setiap hari dunia menyampaikan kabar duka cita. Kami kehilangan arah. Kami merana. Kami menderita. Kami merasa terpenjarakan serta kekhawatiran dalam akal budi kami tak mampu menjawab dan menyelami. Sebab itu Tuhan, di pagi buta ini kami ke kubur-Mu. Hati kami tersentak ketika melihat batu telah terguling.
pastilah juga perasaan Maria Magdalena pada waktu itu sama dengan perasaan kami. Perasaan kehilangan, ketakutan, dan hilang harapan. Siapa yang mencuri jenazah Tuhanku? Saudara-saudara, itulah realitas yang terjadi. Ketakutan Maria Magdalena atas hilangnya Yesus dari dalam kubur. Siapa yang mencuri jenazahnya? Siapa yang dapat menggulingkan batu yang begitu besar? Dan adakah orang yang mencuri jenazah Yesus, membawa lari dengan telanjang tanpa kain? Karena pada waktu itu kain yang dililitkan di tubuhnya ada tergulung rapi di kuburnya. Bukankah prajurit Romawi yang juga dikenal sebagai prajurit yang sangat kejam dan sigap untuk menghadapi hal-hal seperti itu? Pertanyaan demi pertanyaan semakin menuntut, semakin membuat ia takut dan berlari menemui Simon Petrus dan murid yang dikasihi. Yang dimaksud dengan murid yang dikasihi adalah Yohanes. Mereka pergi ke kubur dan ia mengatakan, kubur telah kosong. Dan berlarilah mereka dan masuk ke dalam kubur untuk membuktikan bahwa Yesus, guru mereka, telah diambil orang. Dan siapa yang mengambilnya? Pertanyaan demi pertanyaan terus terjadi sampai mereka kembali ke tempat persembunyiannya dengan penuh ketakutan. Padahal mestinya mereka tidak boleh takut karena sudah tahu bahwa Mesias yang menderita, yang mati itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 46. Tetapi saudara-saudara, mereka lupa karena mereka berpikir bahwa mereka hanya melihat Yesus yang mati di kayu salib. Kematian yang sangat tragis, yang harus mengalami siksaan bahkan disesah. Matius 15 ayat 15. Pukulan yang disesah itu adalah pukulan dengan menggunakan alat sampai tubuh tercabik-cabik. Siksaan yang paling berat yang hanya dapat dilakukan dan hanya dapat ditanggung oleh Yesus. Saudara-saudara, Yesus sudah mati, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Seakan finish, semua berakhir, dan cerita hidup bersama dengan beberapa kisah hanya tinggal kenangan, kenangan yang indah, yang menakjubkan. Semuanya sudah selesai. Padahal saudara-saudara, Yohanes mencatat bahwa cerita kubur kosong dan kain kapan yang sudah tergulung rapi adalah sebuah pembuktian bahwa Yesus telah bangkit. Karena pada kebangkitan inilah bergantung seluruh tugas yang harus dilaksanakannya bagi penebusan dan keselamatan itu. Jika dia memberikan hidupnya sebagai tebusan dan tidak mengambilnya kembali, maka hidup yang diberikannya itu tidak dapat lagi ia terima. Karena saudara-saudara, jika dia ditahan karena utang dosa kita, dan ia tetap tergeletak, maka kita semuanya akan binasa. 1 Korintus 15 ayat 17. Karena itu dia tidak pernah menunjukkan dirinya hidup setelah kebangkitannya.
kepada seluruh bangsa. Kisah Para Rasul 10 ayat 40 sampai 41. Kita pasti akan berkata, biarlah kematiannya yang memalukan itu dirahasiakan saja. Dan biarlah kebangkitannya yang mulia itu ditunjukkan kepada semua orang. Namun, rancangan Allah tidaklah sama dengan rancangan kita. Dan Dia sudah mengaturnya sedemikian rupa bahwa kematian Mesias harus diperlihatkan di bawah matahari. Itu menjadi merah padam dan menyembunyikan wajahnya pada saat kematiannya. Tetapi bukti-bukti kebangkitannya harus juga ditunjukkan sebagai kebaikan hanya kepada teman-teman khususnya, yaitu murid-muridnya saja. Dan oleh murid-murid harus diberitakan kepada dunia supaya berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Bukti kebangkitannya tidak diperlihatkan kepada mereka yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Hanya kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang tidak diperhitungkan, seorang yang hina. Dan dialah yang mendapat kabar pertama bahwa kubur kosong sebagai pembuktian bahwa dia telah bangkit. Dan barulah selanjutnya kepada Simon Petrus yang merasa paling dekat dengan Yesus. Dan kemudian Yohanes yang merasa paling dikasihinya. Saudara-saudara, cara pikir dan cara pandang mereka tidak membuat mereka percaya diri bahwa Yesus telah bangkit. Keraguan-raguan itu semua karena mereka selama ini belum mengerti apa yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-9. Karena mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya mereka telah diberitahu, hanya karena sibuk untuk mengatur protokoler sang guru terhadap massa yang juga mengatakan dan yang akan mengangkat harkat mereka. Karena mereka dibutuhkan dari orang-orang banyak. Mereka dicari orang banyak. Guru mereka disanjung juga terbiaskan dalam kehidupan mereka. Dan segala tetek bengek membuat mereka puas dan menjadi angkuh. Karena mereka merasa bahwa mereka paling dekat dengan Yesus Kristus. Kesibukan ini terjadi selama 3 tahun. Yang telah membentuk cara pikir dan cara pandang murid dalam memahami kodrati manusia Yesus. Dan murid lupa kalau Yesus juga mempunyai kodrati ilahi yang harus diselesaikan pada masa yang ia tentukan melalui kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Dan kebangkitannya untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Sebab di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Yohanes 14 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, dengan jujur kita berkata, terkadang kita menjadi seperti murid yang terus berdiskusi tentang kubur yang kosong. Mengapa batu yang begitu besar dapat tergulingkan? Berapa orang yang menggulingkan dan siapa yang berani mencuri mayat Yesus? Kalau dia dicuri, kenapa kain kafan yang dipakainya tergulung dengan rapi
Dan kalau begitu ia dicuri, diambil orang dengan keadaan telanjang dan terus berdiskusi dengan cara pikir mereka, bukannya bergegas dan menyampaikan bahwa kubur telah kosong. Yesus sang Mesias yang mati itu telah bangkit. Dan menyampaikan kepada dunia. Dan menceritakan mahakarya yang agung yang tercipta. Yang diberikan bagi semua orang yang berada dalam kehidupan yang baru. Dimulainya kehidupan yang baru. Yang kita simbolkan dengan telur. Yang adalah cikal bakal suatu kehidupan. Kehidupan yang baru. Dimulai dengan yang baru. Tetapi saudara-saudara, kita terus berdiskusi. Dalam pemahaman-pemahaman tentang kubur yang kosong, yang tidak ada habisnya. Cerita kubur yang kosong semestinya sudah selesai. Yang kita mau cerita adalah Yesus yang sudah bangkit, yang telah menebus kehidupan kita untuk memasuki cara hidup yang baru. Karena kita ini telah dibaharui kehidupan yang baru. Dimulai dengan menanggalkan cara hidup yang lama. Karena yang baru telah berlalu. Karena yang lama telah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Memulai yang baru atas keteladanan yang diberikan kepada kita semua. Sehingga cara pikir dan cara pandang itu terus boleh terisi dengan membaca dan menyelami firman-Nya. Karena murid hidup bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak memahaminya. Mereka tidak mengetahuinya. Ayat ke-9. Sebab itu saudara-saudara, untuk dapat memahami arti Paskah, kita harus memahami firman-Nya. Agar cakrawala berpikir dan bertindak kita benar-benar adalah orang yang telah mengalami hidup yang tertebus. Yang tidak mencengkramkan kehidupan yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara, saya mau bercerita tentang seorang yang bernama Takichi Ihi. Ia adalah seorang penjahat nomor 1. Tidak ada penjahat lain yang bisa menyamai rekornya. Ia pernah membunuh satu keluarga dengan cara yang amat sadis. Semua orang yang dianggap menghalangi jalannya, ia bantai tanpa belas kasihan. Dalam cerita ini ia berada dalam penjara, menantikan hukuman mati. Alkisah 2 seorang misionaris yang berasal dari Kanada berulang-ulang datang ke penjara. Tetapi setiap kali ia datang ke penjara, Takichi hanya berdiam diri. Dan terkadang ia mengaum dan juga terkadang ia meraung bagaikan binatang buas. Misionaris yang terkenal dan sabar itu akhirnya putus asa. Mereka tidak datang-datang lagi, tetapi mereka memberikan Takichi sebuah Alkitab. Takichi kemudian membacanya dan sekali ia membacanya, ia ternyata tidak bisa berhenti. Ia terus membaca sampai kepada kisah tentang penyaliban dan kematian Yesus. Ia membaca kata Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Takichi, si binatang buas itu, Takichi, si gembong penjahat ternama itu, kini ia menangis terseduh-seduh bagai seorang bayi yang tidak berdaya.
Dan akhirnya Tokichi mengatakan, aku merasa ditikam persis di jantungku. Seakan-akan ada sebuah paku panjang menusuk tubuhku. Apakah itu yang dinamakan kasih Kristus? Atau lebih tepat lagi rasa ibah dan belas kasih Kristus. Aku tidak tahu apa namanya. Yang aku tahu adalah aku percaya dan hatiku yang keras kini berubah. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Karena kuasa kebangkitan Kristus telah bekerja. Kuasa kehidupan Kristus telah menjadi nyata. Kuasa yang membangkitkan, kuasa yang menghidupkan, kuasa yang membaharui. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau di dalam Alkitab, yang mengalami peristiwa pertobatan yang sungguh sangat drastis, itu adalah Paulus. Dan masing-masing orang punya pengalaman sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa dari setiap kehidupan ini, kita mempunyai pengalaman masing-masing. Pengalaman iman bersama dengan Kristus. Ada orang, saudara-saudara, yang hatinya keras dan tebal seperti tembok-tembok beton. Karena itu perlu dirobohkan dengan menggunakan bulldozer. Tetapi ada pula yang hatinya panas seperti secangkir kopi yang baru dibuat. Tidak perlu di bulldozer. Tetapi cukup ditiup pelan-pelan dan akhirnya akan dingin sendiri. Saudara-saudara, kita punya Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi mengapa kelompok lain bangkit sementara kita tetap terus tiarap? Mengapa kita tidak dapat untuk bangkit? Kita punya Tuhan yang menang, tetapi mengapa kita seolah-olah tertinggal terus, tercecer terus? Mengapa kita tidak dapat? Kita punya Tuhan yang kudus, Tuhan yang baik, Tuhan yang kuat. Tetapi mengapa yang kita pertontonkan adalah kelemahan-kelemahan dan ketidakmampuan kita? Jawabnya mungkin kita belum memahami kitab suci yang kita baca, tapi kita tidak pahami. Sehingga iman kita bertumbuh dengan baik. Iman kita masih iman seperti Maria Magdalena, Simon Petrus dan Yohanes. Yaitu iman yang sibuk berdiskusi, berdebat, menganalisis dan kemudian frustrasi. Siapa yang menggulingkan batu penutup kubur itu? Padahal batu kubur itu telah tergulingkan dan kubur itu sudah kosong. Kata almarhum pendeta Eka Dharma Putra, seorang teolog Indonesia yang mengatakan bahwa iman yang kita miliki adalah iman prapaskah, yang adalah iman yang sifatnya introvert, yang tinggal di kubur, mengeluh, menangis, meratapi hidup. Yang sebenarnya kita harus memiliki iman paskah, yang adalah iman yang ekstrovert, yang dinamis, yang aktif, si pemberi solusi, iman yang pergi, yang keluar, pergi ke Yerusalem, ke Yehuda, ke Samaria, bahkan ke ujung-ujung dunia. Kini saatnya dan waktunya di tengah kondisi dan situasi yang bukan di Indonesia saja, tetapi di dunia ini atas mewabahnya virus corona yang mematikan itu, untuk menyampaikan bahwa Yesus mati, dikubur lalu bangkit, telah mencengkram dalam kehidupan keberimanan kita.
Sehingga apapun yang terjadi kita tidak pernah takut. Walaupun kita di rumah aja. Tetapi begitu banyak hal yang kita dapat renungkan dalam memaknai arti sebuah kehidupan yang diperkenankan. Kita tidak hanya mengertinya, tetapi juga mengalaminya, merasai, hidup dalam pengharapan hanya kepadanya saja. Bersama dengan keluarga, di mana Tuhan telah menetapkan orang-orang yang kita kasihi untuk meluapkan cinta kasih dalam rumah dan dalam penyembahan dengan seruan-seruan minta tolong atas peristiwa COVID-19. Dan juga gereja yang bertembok, berefleksilah, mungkin merobohkan tembok-temboknya agar dengan jelas dapat melihat apa yang terjadi di luar sana. Serukanlah permohonan minta tolong dalam penderitaan, dalam kelemahan. Walaupun suaramu kecil, tetapi Ia mendengarmu. Ia Tuhan yang kuat di dalam kelemahan. Sebab itu, rayakanlah Tuhan yang bangkit di rumahmu, bersama keluargamu, seperti jemaat mula-mula. Mereka berdiam di dalam rumah mereka. Dan dari rumah-rumah memancarkan sebuah kesaksian. Dan inilah yang kita alami pada saat ini. Dan biarlah Paskah di tahun 2020 ini, Paskah yang kita boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan di rumah aja, membuat kita semakin dekat kepada Dia. Merasai kehidupan bersama dengan Kristus. Buatlah altar mazbah di rumahmu. Bersyukurlah kepadanya. Karena Dia masih memberi kesempatan kepada kita dalam kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing. Sehingga kita mau berkata bahwa mata kita tidak hanya tertuju di kubur yang kosong, tetapi mata kita tertuju kepada Kristus yang sudah bangkit itu, yang kita akan rayakan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Selamat bersuka cita di tengah berbagai peristiwa kehidupan. Selamat merayakan Paskah. Selamat untuk menjalani hari-hari dalam iman yang ekstrovert, dalam iman Paskah, bukan iman prapaskah, tetapi iman Paskah. Selamat Paskah, saudara-saudaraku. Selamat bersuka cita bersama orang-orang yang dikasihi. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Semuanya daku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Sidang jemaat, saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Saya persilahkan saudara-saudara di rumah untuk berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan kita sesuai pengakuan iman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit, yang juga membangkitkan kehidupan umat manusia, yang memberikan segala sesuatu dari kebangkitan-Mu. Dan biarlah kami anak-anak-Mu ketika merayakan Paskah secara bersama-sama di seluruh dunia, melalui kehidupan dalam keluarga-keluarga kami masing-masing, tidak membuat kami seakan-akan Paskah tidak pernah terjadi, kebangkitan-Mu tidak pernah terjadi. Tetapi walaupun kami di rumah aja, tetapi kami juga semua anak-anak-Mu lebih-lebih merasakan akan kebangkitan-Mu. Sehingga Paskah yang kami rayakan adalah Paskah yang terus dapat mengintrospeksi diri kami. Paskah yang kami rayakan secara bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Paskah yang membaharui kehidupan kami. Paskah yang kami rayakan di rumah saja adalah Paskah yang penuh dengan pertobatan. Paskah yang kami rayakan di rumah kami masing-masing
adalah Paskah yang membukakan cakrawala berpikir kami semua anak-anak-Mu untuk lebih memahami akan kitab suci-Mu. Sehingga Paskah pada saat ini membaharui dari setiap kehidupan kami. Gejolak dalam emosional kami, dalam pemahaman bahwa pengalaman iman hidup bersama-Mu Kristus semakin kami alami dan kami nikmati di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami semua anak-anak-Mu tetap mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit bumi ini semua adalah sepengetahuan-Mu, karena Engkau telah mengalahkan maut. Engkau berkuasa di atas segala-galanya, yang mampu melakukan segala perkara dan dapat memberikan kami semua anak-anak-Mu untuk semakin memahami, mendalami, mengalami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hadir di tengah-tengah kelemahan kami untuk memberi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam Minggu Paskah ini, kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan bagi saudara-saudara kekasih kami dalam pengucapan syukurnya atas ketambahan usia, keluarga-keluarga yang mengalami ketambahan usia dalam pernikahan. Biarlah Engkau yang akan memberkati dan menyempurnakan, dan mereka semakin menyembah kehadirat-Mu akan arti sebuah kepercayaan hidup yang terus dipercayakan bagi saudara-saudara kekasih kami sepanjang minggu ini. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengalami penderitaan sakit, biarlah Engkau yang akan tetap turut campur tangan di dalamnya. Secara khusus kami berseru untuk anak kekasih Sender, anak dari keluarga Bapak Yori, di mana Engkau boleh bersama-sama atas operasi dan Engkau telah berperkara, dan pada saat ini semuanya telah selesai dan memasuki masa-masa pemulihan. Biarlah Engkau juga yang akan tetap turut campur tangan di dalamnya. Kami juga berseru bagi saudara-saudara kekasih kami yang sementara menjalankan pelayanan-pelayanan kesehatan atas virus corona yang menderah kehidupan mereka. Tuhan, biarlah mereka bertelut dan kami semua anak-anak-Mu terus memanjatkan doa hanya kepada-Mu saja, dan biarlah kuasa-Mu yang boleh menjamah kehidupan mereka sehingga mereka tetap hidup dan mereka terus mau berkata bahwa hanya Engkaulah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Engkau yang mampu untuk menyembuhkan mereka. Dan biarlah itu boleh menjadi sebuah kesaksian. Kami berseru untuk kehidupan para pemimpin-pemimpin bangsa di muka bumi ini. Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin dari kehidupan pemerintahan di bumi Sulawesi Tenggara, di kota Kendari, untuk mengatasi virus corona. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka semuanya,
sehingga mereka semuanya atas keputusan-keputusan yang berasal daripadamu bersama seluruh masyarakat yang ada bergandengan tangan untuk bersama-sama menyatakan segala sesuatunya untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau maha baik dari setiap kehidupan kami. Berkati kehidupan keluarga-keluarga kami, di mana Engkau mengenal dari setiap keluarga-keluarga, dari setiap harinya, merasakan tekanan-tekanan penderitaan, juga penderitaan-penderitaan ekonomi. Biarlah ya Tuhan, Engkau tetap memakai anak-anak-Mu untuk boleh menyalurkan berkat-berkat yang Kau boleh curahkan dalam kehidupan mereka untuk melihat sesama manusia. Karena iman yang kami miliki adalah iman yang ekstrovert, yang terus tidak hanya mementingkan diri kami, tetapi iman yang terus keluar untuk menjawab, memberi solusi, iman yang sungguh-sungguh sangat dinamis. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami mengalami penderitaan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sementara merendah sebuah kehidupan yang sungguh lebih baik lagi dari kehidupan pada saat ini. Sehingga melalui peristiwa ini kami semakin memaknai sebuah arti kehidupan, memaknai segala sesuatu, memaknai Paskah, merayakan Paskah, berpesta bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kini dan selama-lamanya. Terpujilah Engkau yang sudah bangkit, kini dan selama-lamanya. Amin. Sidang kekasih yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan pesan Paskah PGI 2020. Pesan Paskah tahun 2020 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tema, Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea." Lukas 24 ayat 5 dan 6. Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus bangkit. Ya, Kristus telah bangkit. Ia sungguh-sungguh telah menang atas kematian. Umat kebangkitan dan umat berpengharapan. Pada saat ini, umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan, bahkan dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Sementara kita menyaksikan begitu banyak orang yang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat pandemi COVID-19. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita.
bahwa Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 dan 6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas. Ia telah bangkit di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat, dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Iman dan harap itu diwujudkan di dalam cinta kasih. Salah satunya adalah melalui kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja, kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara ibadah kita dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing, yang disebut juga sebagai gereja kecil atau eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman kehidupan bersama, dan dengan demikian berlawanan dengan iman Paskah. Akhirnya, kami mengajak saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan. Dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yakni kematian itu. Selamat Paskah, Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ketua Umum Pendeta Gomar Gultom. Sekretaris Umum Pendeta Jaklevin F. Manuputi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur mingguan, syukur bulanan, dan syukur Paskah perjiwa. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Sambil kantong kolekte diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita nyanyikan pujian dari awal, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik.
Ia baik, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan ucapan Selamat Paskah 2020 oleh Ketua Majelis Jemaat Orel Kendari. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Pendeta, staf Bapak-Bapak Pendeta Jemaat Orel, yang saya kasihi dan saya hormati pula rekan-rekan penatua dan diaken yang berada di rumah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kasih Kristus. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah perayaan Paskah tahun 2020 dengan kondisi yang berbeda. Perayaan Paskah kali ini memang terasa lain, berhubung kondisi darurat pandemi virus Corona 19 yang sementara melanda dunia. Kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Ibadah Paskah kali ini tidak mengurangi makna dan hikmat ibadah itu sendiri. Iman kita semakin dikuatkan dengan berpindahnya ibadah di rumah kita masing-masing. Kita tetap harus semakin kuat dan bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya demi menebus dosa kita, agar kita layak untuk mendapat tempat bersama Bapa di sorga. Pengorbanan Yesus menjadi teladan bagi kita, agar kita dapat mengasihi sama kita, mengasihi keluarga kita dan gereja. Bagi kita umat Kristiani, sudah tentu kita memiliki peran dalam membantu pertumbuhan gereja dan dalam pelayanan di jemaat. Ketika kita mampu memberikan diri kita dalam pelayanan di gereja, maka akan menjadi bagian dari pertumbuhan iman yang luar biasa dalam komunitas gereja maupun dalam pelayanan-pelayanan di gereja kita. Peran kita dalam memaknai Paskah kali ini sangat fundamental. Kita harus berperan aktif sesuai tugas dan tanggung jawab kita, baik selaku pribadi, baik selaku pegawai, maupun dimanapun kita bekerja, untuk mendukung pemerintah melawan virus Corona 19 yang sementara melanda negara kita dan juga kota Kendari. Pelaksanaan ibadah di rumah-rumah merupakan manifestasi Jemaat Orel untuk mendukung peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk pembatasan sosial dalam skala besar. Kita diwajibkan untuk memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak minimal 1 meter di antara orang sekitar kita. Kita tidak diperkenankan untuk membuat acara yang menghadirkan orang banyak. Dan tentu kita mengingat bahwa salah satu ibadah ini adalah juga merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Kita harus ingat bahwa banyak saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang saat ini telah terkena oleh penyakit ini, dan juga beberapa di antara tim medis merupakan saudara-saudara seiman kita yang juga berjuang untuk mengobati pasien-pasien yang sementara dirawat di rumah sakit. Untuk itulah maka peran kita sangat signifikan untuk turut mencegah penyebaran penyakit ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perayaan Paskah merupakan perayaan kemenangan Yesus atas maut dan penggenapan janji Allah untuk menebus umat-Nya. Sesuai dengan tema PGI, Paskah saat ini adalah
kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Kita harus mau berkorban seperti Yesus untuk mengasihi sesama kita, menunjukkan ke masyarakat bahwa umat Kristiani adalah umat yang selalu mengampuni atas kesalahan orang lain, tutur kata yang sopan dan sejuk, serta konsistensi dalam kita menjaga iman, dalam kejujuran dan ketulusan kita. Kita harus menunjukkan kesetiaan kepada Yesus dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Kasih yang selalu disampaikan ketika masih bersama-sama dengan murid-muridnya adalah pengajaran yang harus kita selalu laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih juga harus selalu mengasihi Allah, karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus hidup kita dengan memikul sengsara dan mati di kayu salib. Semoga makna Paskah memberikan kesejukan dan kekuatan bagi kita semua, khususnya jemaat Orel. Kita harus tetap teguh dan bersatu, walaupun jarang bertatap muka seperti minggu-minggu sebelumnya. Tugas dan tanggung jawab kita untuk terus melaksanakan persiapan-persiapan ibadah. Tanggung jawab kita yang besar bagi jemaat Orel yang menjadi garda terdepan untuk mendukung Sinode Gap Sultra dan Klasis Kendari Konawe Utara. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau dan mengharapkan bahwa jemaat tetap melaksanakan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan lainnya, agar kita terus dapat mendukung dan dapat menyerahkan kewajiban-kewajiban kita untuk persembahan kasih di sinode, yaitu untuk subsidi gaji pendeta dan jemaat-jemaat kecil, serta BPJS untuk para pendeta dan keluarganya. Demikian juga kita punya kewajiban untuk mendukung klasis dan operasional gereja kita, yaitu gaji pendeta dan pekerja gereja, serta membiayai operasional rutin gereja. Sesuai dengan himbauan PGI, Sinode dan Klasis, untuk sementara waktu kita tidak akan melaksanakan biston, ibadah kategorial, dan beberapa program yang telah ditetapkan. Juga kita akan menunda sementara kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu pertemuan, rapat-rapat, retreat maupun ujian bagi anak-anak calon sidi baru. Namun kita tetap akan melaksanakan peneguhan sidi bagi anak-anak kita yang telah mengikuti pelajaran katekisasi tahun 2019-2020 pada kesempatan yang akan datang jika kondisi telah membaik. Pendeta dan majelis akan tetap menjalankan tugas melalui WA Group maupun pertemuan terbatas. Dan jika ada kepentingan dengan majelis dan pendeta, kita tetap akan melayani dan akan diatur pelaksanaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Panitia Paskah yang telah berusaha untuk terus melaksanakan tugasnya di tengah keterbatasan, di tengah badai yang melanda kita saat ini. Namun pelaksanaan ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung dan Kamis Putih tetap kita laksanakan melalui live streaming dan pelaksanaan ibadahnya oleh jemaat di rumah masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada PPG Orel yang telah menyiapkan dan mendukung acara Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. BPMJ dan pendeta menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyiapan atau penyajian acara live streaming maupun liturgi masih ada kekurangan di dalamnya. Untuk itu kami juga ingin menyampaikan bahwa pada Jumat Agung yang kita telah lewati, kita tidak melaksanakan perjamuan kudus karena kita memilih opsi kedua dari himbauan Sinode Gap Sultra. Semoga perayaan Paskah kali ini memberikan hikmat yang sakral bagi kita untuk kita renungkan bersama bahwa kasih Tuhan akan terus bersama kita walaupun badai COVID-19 melanda negeri kita. Tuhan telah memberikan teladan pengorbanan dirinya di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan memberkati kita. Kita yakin bahwa badai COVID ini akan segera berlalu dan kita akan bertemu kembali di gereja untuk beribadah. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi.
Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada saat hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat 338 ayat yang pertama. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat 339 ayat pertama, maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa Kau. Hidup salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa Kau. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Selamat merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa damai-Nya. Bangkit, Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus.
maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya.